Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan khatib. Kalau di suatu tempat kantor ada pengumuman yang harus diulang-ulang tiap pekan, pasti itu pengumuman penting. 2020, 2021 yang lalu ada pengumuman yang harus diulang-ulang di gereja, di masjid, di tempat-tempat keramaian, di kantor, selalu diulang-ulang. 2020, 2021. Apa itu? Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, hindari berkumpul. Kenapa? Waktu itu penting itu pengumuman. Pakai masker itu penting. Sekarang tidak lagi. Kenapa? Pengumuman itu tidak penting lagi. Ayat ini sejak 1400 tahun yang lalu, dari ratusan ayat dalam Quran, kenapa ayat ini yang Allah selalu pilih? Tiap Jumat. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Allah ingin pesankan kepada kita, saat kamu ngaku Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan beragama Islam. Banyak orang Islam ngaku Islam, matinya tidak membawa Islamnya. Itulah sehingga kita diajarkan doa. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Itu Allah ajarkan. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan lagi berzina. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Tapi yang bisa membuat kita terindikasi matinya dalam keadaan kafir, hubbi aklil haram, suka mengkonsumsi barang haram. Itu penting. Kalau saya di Indonesia aman. Di sini kalau iman setengah-setengah didorong sama bisikan setan, hampir tiap hari kita bisa makan barang haram. Sudah darurat. Minum aja, makan aja, darurat. Akhirnya kita mengabaikan kriteria kehalalan suatu makanan. Kalau perantau datang ke sini susah cari makanan halal, mungkin masih bisa ditolerir. Kenapa? Dia pendatang. Tapi bapak-bapak yang sudah tinggal di sini, itu kan bapak bisa masak sendiri. Saya khawatir Ustadz, gimana caranya? Bapak bawa masakan sendiri. Itulah bedanya orang fasik dengan orang beriman. Orang fasik dia tidak peduli lagi itu halal haram. Enggak, dia enggak peduli. Kalau kita orang beriman, dia hati-hati. Daripada suamiku makan barang enggak jelas di luar, dia bikinkan rantang. Bawa Pak, ini makanan. Supaya apa? Hati kita tenang. Kalau orang yang selalu mengkonsumsi barang haram, maka kata Nabi, hatinya bisa jadi kaswatul qalbi. Keras hati, tidak mempan nasihat. Dinasehati tidak mempan lagi tuh. Maka pesan pertama saya, tuan-tuan, puan-puan yang terhormat, hati-hati dalam memilih makanan. Itulah perbedaan kita, orang mukmin dengan orang fasik. Bapak tahu namanya fasik? Fasik itu definisi sederhananya pura-pura beriman. Ngaku beriman tapi hidupnya tidak sesuai. Maka hati-hati, paling aman makan bikinan sendiri. Itulah mohon maaf penitia, itulah sebabnya kenapa saya pilih kediaman rumah. Karena kalau di hotel saya takut makanan saya tidak terjaga. Ini kita hati-hati, siapa tahu ajal, baru saja kita mengkonsumsi barang haram, tiba-tiba kita ajal menjemput, siapa yang jamin kita mati membawa Islam kita?
Tidakkah ulama mengajarkan orang yang memasukkan barang haram ke dalam perutnya 40 hari 40 malam dia tidak diijabah doa-doanya. Nah ini penting, sampaikan anak-anak kita. Berat Ustadz, ya memang berat, hadiahnya surga. Kalau tidak berat, ya kipas angin aja hadiahnya. Ya, ya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pertama sengaja saya sampaikan supaya kita berhati-hati dalam memilih makanan. Masalul mu'minina kamasalin nakhal, kata Nabi. Perumpamaan orang Islam itu seperti tawon. Itu hadis sahih. Apa karakternya tawon? Satu, yang dia makan sari pati madu. Tidak ada tawon makan tempe. Ya toh? Tidak ada tawon makan bangkai. Orang beriman itu madu. Bapak Ibu mau tahu enggak perbedaan ada madu asli dengan madu palsu? Oh, bawa ke rumah. Kalau istri di rumah ngamuk, pasti madu asli itu. Ya, saudara-saudara sekalian. Itu kata Nabi, sifat tawon itu dia makan pasti yang baik-baik. Itu sebabnya Nabi amanahkan, jangan kau beri makan anakmu makanan haram agar dia besar tidak berpikir yang haram-haram. Ini penting bagi kita orang Islam. Begitu pentingnya tentang makanan halal haram ini, maka Allah berikan kita pelatihan. Apa pelatihannya, Pak? Bulan Ramadan. 1 bulan kita pelatihan, Pak. Orang Ramadan jangankan yang haram, halal aja dia mampu kendalikan orang beriman. Nasi halal atau haram? Halal atau haram? Halal. Tapi jam 12 siang? Jangan. Kendalikan. Itu berarti orang Islam yang halal aja dia mampu kendalikan dirinya, apalagi yang haram. Itu makna dari umat Islam, kata Nabi, itu seperti tawon. Ya, maka ini yang saya pesankan buat kita semua agar berhati-hati, jangan masa bodoh. Kalau terbiasa kita mengkonsumsi barang yang haram, jangan heran dengar dakwah tidak manfaat lagi. Ini nasihati anak kita sudah tidak manfaat. Kenapa? Hatinya sudah mati, keras hati. Ini hati penting, Pak. Pengendali utama diri kita itu hati. Tidak ada orang nanti di akhirat masuk neraka gara-gara penyakit kusta. Kenapa kau masuk neraka? Hipertensi Tuhan. Tidak ada. Penyakit hati. Dan hati ini penting, Pak. Coba lihat, Pak. Bapak bawa mobil dari Beverly Hills ke sini, ya kan? Yang nyetir tangan, gas rem kaki, yang melihat rambu-rambu jalan mata, yang berpikir sepanjang jalan otak. Tapi begitu ada tikungan, apa tertulis kalau di Indonesia? Hati-hati. Tidak ada tertulis otak-otak. Padahal otak kan yang berpikir. Itu berarti memang ini hati pengendali, raja dia. Jadi kalau rusak hati, tutur kata menjengkelkan, kehadiran kita tidak menyenangkan. Kenapa? Hati kita sudah rusak. Dan penyebab hati rusak itu, hobi aklil haram, suka mengkonsumsi barang haram. Ya. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian. Yang kedua yang saya sampaikan berkaitan dengan semalam yang saya kasih contoh, tutupi kejahatanmu dengan memperbanyak kebaikan. Nah, kebaikan-kebaikan itu, coba bayangkan, kalau orang masuk surga hanya sholat, berapa kali Bapak sholat sehari? Paling 5 kali. Syukur-syukur kalau ada sunnahnya. Kalau orang masuk surga gara-gara puasa Ramadan, sekali aja setahun, Pak. Bapak meninggal 50 tahun, paling dia 40 kali. Kalau haji, berapa kali seumur hidup? Paling 1, ada juga yang tidak sempat. Iya kan? Syukurnya ibadah itu bukan sekedar itu saja. Ibadah itu segala kebaikan. Itulah ibadah, segala kebaikan. Nah, saya kasih contoh yang paling sederhana yang selalu Nabi amalkan. Apa itu? Tiada hari tanpa wudhu. Salah satu penyebab kita malas ibadah kalau di negeri seperti ini, yang kita mayoritas muslim, minoritas muslim, pasti malas sholat gara-gara susah wudhu. Ya, makanya setiap keluar rumah pasti sudah ada wudhunya. Sudah ada wudhu. Bapak kan tiap hari pasti mandi. Ya kan?
Ya, kecuali dingin ya biasalah 1 kali mandi untuk 2 hari. Ya, nah selesai mandi langsung wudhu. Bapak keluar rumah masuk waktu sholat, mau di mana aja boleh sholat. Tidak dapat masjid, tidak dapat musola boleh. Saya waktu ke Australia setengah mati cari, mana tempat ibadah ini tidak dapat. Saya cari gereja, saya sholat di samping gereja. Dia dapatlah saya orang. Dia pikir saya gila. Tidak ada apa-apa. Bumi ini, hamparan bumi ini ada masjid Allah, rumah-rumah bisa diibadah. Ya, maka Bapak biasakan ada wudhu. Kalau ada wudhu, insya Allah, apa kelemahan orang wudhu? Ibu-ibu dengar nih, apa kelemahan wudhu? Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dicintai oleh Allah. Ibu dicintai suami saja sudah senang, apalagi dicintai Allah, Pak. Bapak mau dicintai Allah. Salah satu caranya wudhu. Nabi itu mau tidur sekalipun wudhu. Orang kalau sudah dicinta Allah, Pak, kecil punya mobil, kecil lunas utang, kecil buat Allah. Kalau Allah sudah cinta, kecil semuanya. Ibu-ibu, kalau Allah cinta kita, Allah cukup katakan kun, fayakun. Itu kalau Bapak Ibu masih percaya Quran. Kalau tidak percaya Quran, tidak usah ceramah. Masuk akal tidak perempuan bisa hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Menurut ilmu kedokteran tidak mungkin. Tapi kalau Allah mau, bisa. Itu Siti Maryam tidak pernah disentuh laki-laki, wanita suci, melahirkan Isa Al-Masih. Cuma sekarang perempuan banyak mau saingan Siti Maryam. Tidak ada suaminya melahirkan. Itu bukan tidak sentuh laki-laki, cuma dia ilegal. Ya Allah. Kalau Allah berkehendak, bisa tidak manusia hidup dibakar dalam api satu lapangan besar? Tidak mungkin. Jangankan dibakar dalam satu lapangan, kebakaran sedikit aja 80% sudah pasti mati menurut ilmu kedokteran. Tapi kalau Allah yang mau, Nabi Ibrahim dalam lautan api dicelupkan masuk dalam api, ya justru keluar kedinginan. Iya kan? Kalau Allah yang mau tidak ada mustahil. Ini bapak-bapak bisa tidak masuk perut dalam ikan? Bisa Bapak masuk perut ikan? Kalau saya ikan masuk dalam perut saya. Kalau Allah yang mau, Yunus alaihissalam 40 hari dalam perut ikan. Hidup keluar. Kalau Allah yang mau, tidak ada yang mustahil. Kalau Allah cinta sama orang, tidak ada yang mustahil. Coba, kalau Allah yang mau, tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Bapak baca sejarahnya Firaun. Firaun itu bikin kepres. Hasil analisanya para nujumnya, akan lahir seorang laki-laki yang akan menghancurkan kerajaanmu. Wah, kalau begitu bikin kepres, tidak boleh perempuan hamil. Kalau hamil tunggui dia sampai lahir. Kalau laki-laki bunuh, langsung tanya-tanya. Kalau anaknya laki-laki langsung matikan dia. Lahir Musa alaihissalam. Ibunya khawatir, dihanyutkan. Bapak tahu sungai Nil waktu itu, airnya mengalir ke kanan. Kalau air mengalir ke kanan, kemana benda yang ada di atasnya? Ayo Pak, kalau air mengalir ke kanan, benda yang ada di atasnya mengalir kemana? Ikut aliran air. Kecuali ada motor ya, tapi ini tidak ada ya, tidak ada mesin. Kanan, tapi apa yang terjadi? Petinya Nabi Musa justru mengalir ke kiri. Tidak ada mesinnya. Kemana dia? Dan dapat siapa? Pekarangannya istananya Firaun. Masuk itu. Dan siapa yang dapat? Istrinya Firaun. Firaun mau bunuh. Mau dibunuh sama Firaun. Malah dikencing itu sama Nabi Musa. Kata istrinya, enggak. Sudah lama saya ingin menginginkan anak. Ini pasti utusan dewa. Dan di mana Musa dibesarkan? Dalam rumahnya Firaun yang ingin membunuhnya. Ibaratnya dia hidup dan dibesarkan di bawah hidungnya Firaun. Padahal dia mau membunuh Musa. Kalau Allah berkehendak, tidak ada yang mustahil. Kecil itu asam urat disembuhkan Allah. Kecil. Allah cuma minta, ayo kamu buat Allah jatuh cinta kepadamu. Kalau Allah sudah jatuh cinta kepadamu, kecil ini dunia. Kecil buat Allah, Bu, taklukkan hati suamimu yang nakal. Kecil buat Allah. Allah cuma katakan kun fayakun.
Ini kalau Bapak masih percaya Quran. Kalau sudah tidak percaya Quran, tidak usah dengar ceramah. Itulah bedanya kita orang beriman. Tidak nanya. Semua yang saya ceritakan tadi yang tidak masuk akal, kan itu ada dalam Quran. Baca surah Al-Anbiya. Itu semua ada dijelaskan dalam Quran. Kalau Bapak tidak percaya, berhenti jadi orang beriman. Karena syarat orang beriman percaya kepada kitab. Maka biasakan wudhu. Ya, mulai hari ini. Apalagi keutamaan orang yang selalu wudhu. Insya Allah terhindar dari dosa. Sebelumnya, kalau orang cinta kepada Allah, apa yang Bapak minta dikasih. Kalau tidak dikasih, pasti tidak baik buat Bapak. Percaya itu. Minta sesuatu tidak dikasih, Allah tahu ini tidak cocok. Saya 2014 ikut Pilwali Makassar. 10 pasang calon. Kalah? Tidak. Cuma yang menang lebih banyak suaranya. Saya tidak mau dibilang kalah. Belum tentu dia lebih hebat dari saya. Allah tahu, Ustaz, dah saat kau tidak usah jadi pejabat. Setengah mati kau hormat. Bahkan bisa jadi saya berujung dengan KPK. Datang gubernur saya hormat. Siapa gubernur? Datang Kapolda, siapa jenderal? Datang presiden, siapa presiden? Saya jadi ulama, mereka semua yang hormat sama saya. Allah kasih yang terbaik, jangan pernah sangka. Kalau kita minta tidak dikasih, kalau Allah cinta. Saya kasih ibu contoh ibu paling sederhana. Anak ibu 10 tahun, minta dibeliin motor. Ibu bapak beliin motor enggak? Kenapa? Bapak tahu bahaya buat dia. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini saya bisa poligami. Kalau enggak malah jauh. Allah tahu, kalau bapak poligami, istrimu ngamuk, dia kasih kau racun sinadinda. Sudahlah, ya. Yang kedua, orang yang selalu ada wudhunya, insya Allah terpelihara dari dosa dan maksiat. Kok bisa? Coba lihat, orang suami istri aja mau jabat tangan, enggak mau itu. Iya, ada wudhu saya. Ya kan? Orang yang ada wudhu. Maka biasakan ada wudhu, insya Allah terpelihara dari dosa dan maksiat. Yang kedua, oleh-oleh saya untuk memperbanyak amal, banyak-banyaklah ibu bapak, saudara-saudara sekalian, sholat duha. Siapa yang punya dunia, Pak? Siapa yang punya dunia? Ibu-ibu, siapa yang punya dunia? Yakin? Yakin? Ibu sampai ke sini urusan apa, Pak? Urusan apa? Bohong Bapak kalau bilang urusan akhirat. Pasti urusan dunia. Siapa yang punya dunia? Allah. Rezeki itu bukan soal pekerjaan, Pak. Rezeki itu bukan soal pekerjaan. Kalau pekerjaan soal rezeki, pekerjaan, mestinya semua orang yang sama pekerjaannya, sama rezeki dan kekayaannya. Tapi kan beda-beda. Sama kerjaan, sama harga, ada yang laris, ada yang bangkrut. Ya kan? Ibu, Pak, rezeki kita bagi orang Islam, sholat duha, baca surah Al-Waqiah, silaturahmi, sedekah. Itu kunci datangnya rezeki. Sholat duha. Ibu, kalau mau bantu suami cari nafkah, tidak usah keluyuran. Istri yang soleha, suaminya pergi cari nafkah, dia tinggal sholat duha di rumahnya. Selesai sholat duha, berdoa. Ya Allah, Engkau yang menitip. Ya Allah, Engkau yang bagi rezeki suami saya. Jika rezekinya masih jauh, dekatkan. Jika masih di atas langit, turunkan. Itu kan doanya sholat duha. Itu kan memaksa itu, Pak. Kalau di atas langit, kasih turun. Kita paksa Tuhan. Kalau dalam tanah, munculkan. Kalau masih jauh, dekatkan. Kalau masih sedikit, cukupkan. Paling baiknya Allah berkahkan. Itu kan doa maksa itu. Itu diajarkan oleh Nabi itu doa. Nah, sudah itu, ibu sholat 2 rakaat. Sudah 2 rakaat, minta tolong kepada Allah. Sudah itu, ke WhatsApp suamimu. Bang, jangan galau kau cari nafkah. Baru saja saya dukung. Dukung apa sayang? Saya doakan kau dalam sholat duhaku. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Bapak pernah dapat WhatsApp begitu? Paling jangan lupa singgah beli daging. Allah kirim. Saya itu istri saya, Bu, Masya Allah. Kita pergi masuk WhatsApp, sekian hafalannya cek, baru saya sholat duha. Kalau saya mau pergi kerja, Pak, biar jam 1 dini hari, jam 4 dini hari. Begitu saya bangun, oh dia sudah bawa itu ranselku. Dan selama saya suami istri, hampir sudah 11 tahun, rasa-rasanya dihitung jari dia terlambat bangun. Pasti jam 4 sudah bangun sholat tahajud.
Malah saya biasa malu karena dia bukan ustazah, tapi sholat tahajudnya lebih lancar dari saya. Sudah dia bawa. Kalau saya mau pergi, Pak, dicium dulu tangan saya. Sudah itu dicium lagi jidatku. Sudah itu mataku lagi sebelah kanan. Sudah mata kiri lagi. Ini agak lama, Ibu. Istri saya, Pak, biasa saya malu-malu sama sopir saya. Cepet-cepet. Karena orang Bugis itu kan tidak romantis, Pak. Orang Bugis itu tidak romantis. Tidak ada orang Bugis romantis. Maka dalam budaya tutur Bugis tidak ada pantun. Yang ada pantun itu Betawi, Melayu, ya, Padang. Nah, tidak ada. Kalau Bugis tidak ada pantun. Kalau orang Padang atau orang Betawi mau melamar kan dia berpantun. Aku melihat ada burung, ada bunga di taman. Bunga itu sudah siap untuk dipanen. Kalau orang Bugis enggak, dia bilang, sudah besar anakmu ya. Nah, saya kasih menikah dengan anak saya. Itu orang Bugis, Pak. Enggak ada. Maka saya termasuk orang agak susah romantis kepada istri saya. Tapi jangan salah, di mana romantisnya orang Bugis? Dari perlakuannya. Tidak ada laki-laki Bugis yang lebih dulu haji daripada istrinya. Kalau dia hanya mampu satu, istrinya dulu dia kasih haji. Atau dia kasih umroh. Dibikinkan dulu rumah, biar dia menderita, yang penting ada rumahnya untuk istrinya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kembali yang tadi ya, biasakan sholat duha. Ya, saya biasa pikir-pikir, ini rahasianya. Saya itu biasa bilang sama adik-adik saya itu minta kepada Allah 5, tapi Allah kasih saya 5.000. Itu mungkin salah satu sebabnya, dari saya SMP sudah rajin sholat duha. Bunyi bel, orang pergi ke kantin, saya ke musola. Saya sholat duha. Dan berdoa tidak harus bahasa Arab. Ya Allah, saya terima takdirku orang kampung dan miskin orang tua saya. Tapi jangan pula kau miskinkan ilmuku. Jadikan saya sebagai pusat ilmu pengetahuan. Ya Allah, gampangkan, mudahkan saya berpikir, mudahkan saya menerima pengetahuan. Supaya saya bisa membahagiakan orang tua saya. Selesai sholat duha, 2 rakaat. Barulah saya ke kantin kalau ada orang kaya. Kalau ada uang, kalau tidak ada uang, cari anak kaya yang randongo. Anak-anak orang kaya, ada per dasar, ada. Kerjakan dulu ya, bisa, tapi belikan saya kue, bos. Alhamdulillah, dulu kalau dibilang orang, so alim, kampungan, sholat aja kerjanya. Saya bilang, tidak apa-apa, daripada kau tidak ada kampungmu. Ya kan? Sholat duha. Bu, Allah yang punya ini dunia, maka sholat duha. Saya tidak tahu caranya, sama sholat sunnah yang lain. Bedanya cuma beda niat. Kalau tahajud niatnya tahajud, sholat duha niatnya duha. Sholli sunatal duha, rakaataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Nggak tahu bahasa Arabnya, bahasa Indonesia. Saya niat sholat duha, 2 rakaat sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu pun susah, sudah ambil jalan praktis. Berdiri tegak menghadap kiblat, baru Bapak bilang saja, Tuhan sholat duha ya, Allahu Akbar. Boleh. Ini ketawa, saya serius ini. Daripada ibu mau menghafal sholat, salli, nggak hafal, nggak sholat lah ibu. Ya, sholat duha. Yang berikutnya, yang ketiga, banyak-banyak berdoa. Doa. Dan doa itu, dengar janji Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoa kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Itu janji Allah, bukan janji politisi. Kalau yang janji, pasti. Cuma doa itu dikabulkan dalam 4 cara. Ini dengar ini, supaya ibu tidak galau. Dengar ini Pak, supaya Bapak tidak sangka buruk kepada Allah. Doa itu dikabulkan dalam 4 versi. 1, Allah kasih sesuai yang apa yang dia mau. Namanya taufik. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa beli mobil tahun ini. Allah kasih, itu taufik namanya. Apa yang dia minta, itu juga yang Allah inginkan. Taufik namanya. Itu makanya setiap orang ceramah selalu diakhiri wabillahi taufik wal hidayah. Ya kan? Supaya ceramah kita itu sesuai kita bisa dapat. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini saya bisa beli tanah. Allah kabulkan, itu taufik namanya. Yang kedua, Allah kabulkan tapi dalam bentuk yang lain. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa beli mobil. Allah tahu, kalau ada mobilnya ini tidak datang lagi ke masjid. Makin sombong dia. Sudahlah, saya tidak kasih kau mobil, saya kasih kau kesehatan. Kita minta, ya Allah berikan saya rumah, bisa beli rumah di kampung.
Allah tahu kalau dia beli rumah bertengkar saudaranya gara-gara rumah yang tidak ada yang ditinggali. Sudah, saya jadikan anakmu soleh. Dikabulkan dalam bentuk yang lain. Seperti yang tadi saya ceritakan, Bu. Nah, cerita lain dalam hidup saya, tamat SMA kan saya daftar tentara, Pak. Mau jadi akabri penerbang. Tidak lulus, kenapa? Ceper. Tidak cukup tinggiku waktu itu. Saya protes, ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara. Teman saya lulus, Bu, dari polisi. Dia sekarang ditugas di Sulbar, Sulawesi Barat. Dia sudah 2 di sini anunya, AKBP, 2 bunga. Dia reserse, pakai baret merah. Saya pakai baret putih. Alhamdulillah dengan baret putih, mulai baret hitam sampai baret merah saya ceramai semua. Allah kasih yang terbaik. Ya, kita minta sesuatu, Allah tahu ini tidak baik, saya kasih kau yang lain. Yang ketiga, Allah kabulkan tapi ditunda. Bapak Prabowo doa jadi presiden sejak 2014. Kapan Allah kabulkan? 2024. Itu Allah kabulkan tapi ditunda. Nabi Zakaria minta anak sejak usianya 21 tahun. Berapa, Pak? 21 tahun. Kapan Allah kabulkan, Ibu? 90 tahun. 21 ke 90 berapa tahun itu? 69 tahun. Itu Nabi, Pak. Tidak pernah bohong. Makanannya pasti halal. 69 tahun baru dikabulkan. Sampai Nabi Zakaria sudah tidak percaya waktu itu. Gimana saya mau punya anak? Saya sudah tua, istri saya sudah tua. Allah katakan, kalau saya berkehendak jadi. Itu Nabi Zakaria 21 ke 90 baru Allah kabulkan. Bapak minta berdoa pagi mau dikabulkan malam. Padahal Bapak tukang tipu. Istri aja ditipu. Memangnya ada orang dalam. Allah karim, Allah tunda, Allah kasih, tapi ditunda. Yang keempat, Allah kabulkan setelah di akhirat kelak. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Amin. Coba bayangkan kalau tiap hari bapak ibu minimal subuh deh sholat jamaah seperti ini. Kalau kerja ya apa boleh buat, minimal Sabtu Ahad. Alhamdulillah dapat gaji 100 juta rupiah per bulan, masuk lagi surga. Cuma saya pesankan, Pak, kalau Bapak ada rezeki, buatlah rumah ibadah. Supaya ada Bapak tinggalkan kenang-kenangan. Rumah di Jakarta yang mewah, Pak, percaya tidak mungkin Bapak bisa bawa mati. Tapi kalau Bapak punya masjid, meskipun kecil, insya Allah itu Bapak puas dan siap. Kita ada sakaratil maut, tidak lagi kita takut. Kenapa? Sudah ada cendera mata yang saya bisa nikmati di alam kubur dan bisa mengalir selama-lamanya. Kasihan kalau Bapak mampu beli mobil harga 1 miliar. Masjid Bapak tidak bisa bikin. Minimal, Pak. Minimal gotong royong. Bapak merantau ada sini 3 orang sama-sama orang dari Makassar. Ayo kita cari tanah, bikin masjid. Kita bertiga bikin masjid. Tidak mungkin Allah tidak bantu. Tidak mungkin. Allah itu bukan pelit. Allah itu bukan penyayang, Pak. Maha penyayang. Allah itu bukan pengasih. Maha pengasih. Cuma yang kita yang kadang-kala tidak percaya. Bersangka buruk. Sehingga tidak pernah terwujud. Karena kita tidak yakin. Padahal Allah sampaikan, ana indasanni abdi bi. Saya tergantung sangka hambaku. Kalau dia sangka mampu. Maka ibu-ibu yang banyak tabungannya, ibu, daripada dipakai nanti dikawin lagi suami, mending ibu bersekutu bikin masjid. Jual itu emas berlian, kita bikin masjid. Dan enaknya kalau Bapak pulang kampung sebagai orang-orang yang hidup di Amerika, biar Bapak pakai barang palsu juga orang bilang asli. Masa palsu di Amerika itu kerja, tidak mungkin. Iya tahu? Tapi kalau kita orang miskin, biar sudah asli, dia bilang, dia mana dia dapat itu. Dan enaknya, Pak, lebih baik yang asli Bapak jual jadikan masjid. Sisanya kita nikmati untuk kehidupan seadanya saja. Wamal hayatud dunya illa mataul hurur. Dunia ini hanya tipu daya semata.
Mudah-mudahan ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.